Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah subuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, dilepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Tetapi ketika sudah sampai saatnya, degaga mulai pasoro, idegaga mulai pamaju, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, menjadi suri teladan kita, Nabi yang kita sudah komitmen mengucapkan syahadat. Tetapi syahadat tidak cukup hanya ucapan, tetapi harus kita buktikan dalam kehidupan ini, menjadikan Rasulullah sebagai contoh, baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun pembelajaran yang bisa kita contoh dalam bagaimana menyikapi lingkungan, bagaimana menghargai lingkungan. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, setiap diri memang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman minimal 3 hal. Yang pertama adalah setiap diri harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dirinya. Siapa sih dirinya sebenarnya? Untuk apa diciptakan? Yang kedua, setiap diri harus memahami apa dan siapa di luar dirinya. Itulah mungkin lingkungan. Lingkungan sosial, lingkungan hidup. Yang ketiga adalah setiap diri harus memahami siapa sih Tuhannya sebenarnya yang disembah. Tetapi memahami secara mendalam diri dan di luar diri, insya Allah jalan untuk memahami siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Nah, tadi malam kita sedikit sudah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang di luar diri, lingkungan, khususnya lingkungan hidup. Karena pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu itu akan menentukan sikap kita dan tindak laku kita. Ketika kita salah paham, bisa saja salah sikap dan salah tindak. Disinilah ranahnya pendidikan perlu diformulasi dengan pendidikan yang benar. Tadi malam saya sudah sampaikan betapa pentingnya melestarikan lingkungan, betapa data-data menunjukkan hancurnya alam semesta ini dalam tanda petik. Betapa kita pahami bersama bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada kaitannya dengan perilaku manusia. Yang terkadang kalau terjadi bencana, semua ilmuwan datang hanya berkomentar mengenai hal-hal yang terkait dengan logika rasional. Kenapa terjadi gempa? Karena katanya memang lempengnya di situ begini, lempeng. Saya katakan begini, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kehendak di balik itu. Bagaimanapun lempengnya itu sunnatullah. Tetapi terjadinya sesuatu bencana itu harus kita pahami bahwa ada katanya dengan perilaku.
Informasi dalam Al-Quran, hadirnya bencana alam, 3 hal yang menyebabkan terkait semua perilaku. Gempa. Coba kita baca sejarahnya di situ, sejarahnya Nabi Lut. Ada 3 penyebab. Yang pertama adalah perilaku yang mengambil haknya orang. Mungkin bahasa kerennya itu korupsi. Ya. Kemudian yang kedua, curang dalam timbangan. Yang ketiga adalah banyak gangguan-gangguan, banyak begal. Itulah yang memancing. Penegakan hukum yang tidak adil, itu juga ada semua ayatnya dalam Al-Quran. Dan sejarah yang paling valid yang menjadi pembelajaran adalah apa yang diungkapkan dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, karena waktunya singkat, kita fokus pada bagaimana menyikapi lingkungan yang sudah berbagai pendekatan. Tadi malam saya sudah sampaikan, kayaknya tidak ampuh untuk bagaimana menggerakkan orang untuk bagaimana menghargai lingkungan, tambah rusak lingkungan dari 6 undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pendekatan yang paling ampuh adalah pendekatan agama dan pendekatan budaya. Tadi malam sudah ada mengenai ayatnya, tetapi pada kesempatan ini seperti saya sampaikan, akan kami sampaikan mungkin lebih dalam lagi. Apa yang saya maksud lebih dalam? Yang pertama tadi malam, bahwa saya sampaikan bahwa seluruh unsur yang ada di luar diri itu bersambungan dengan diri, merupakan satu kesatuan dengan diri. Penjelasan ilmiahnya, apa yang nampak ini diri saya nampak, itu tersusun dari unsur-unsur. Jadi molekul kemudian unsur. Apa itu unsurnya? Ada unsur air atau ada molekul air. Molekul air itu ada unsurnya. Apa unsurnya? H dan O. Apa isinya H dan O? Hanya proton dan elektron-neutron. Kalau sudah masuk ke situ, itu sudah masuk pada ranah energi namanya, ranah gelombang. Itulah yang membuktikan penyambungan antara gelombang di luar diri kita dan gelombang di dalam diri. Jadi dia merupakan satu kesatuan. Kalau begitu pemahaman itu sudah ada dalam diri, insya Allah kita akan menyikapi air, menyikapi tanaman, menyikapi orang lain, bahwa pada hakikatnya seluruh yang ada di luar diri saya adalah bersambung dengan diri saya. Ini yang membuktikan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu itu akan menentukan cara berpikir dan sikap kita. Makanya saya berani untuk melakukan suatu definisi baru. Saya mencoba memprovokasi teman-teman ilmuwan berani untuk melakukan redefinisi. Apa yang dikatakan Barat sekarang tidak berani kita untuk melakukan suatu perubahan. Akhirnya itulah yang mengisi pikiran kita, pikiran yang materialistik, pikiran yang merusak. Di dalam perkembangan ilmu lingkungan sudah banyak perkembangan, dari pandangan antroposentris yang memang mengatakan bahwa diri kita itu terpisah sama sekali dengan di luar diri. Akhirnya alam katanya itu memang tujuannya untuk dieksploitasi. Itulah yang merusak. Tetapi itu sadar, akhirnya lahir apa yang disebut dengan pandangan biosentris, bahwa seluruh makhluk hidup itu harus dihargai, karena kita tergantung pada makhluk hidup. Setelah itu hadir bahwa bukan hanya yang makhluk hidup, air pun kita harus hargai, udara harus kita hargai. Lahir pandangan yang disebut dengan ekosentrisme. Saya katakan tidak cukup itu, disinilah saya tambah. Saya munculkanlah pandangan baru dalam membangun peradaban. Saya istilahkan spiritual sentrisme, bahwa menghargai alam bukan hanya persoalan ekologi, persoalan lingkungan, tapi menghargai alam adalah persoalan melaksanakan perintah Tuhan. Ini saya istilahkan spiritual sentrisme. Kenapa? Kalau kita masuk dan melihat ayat yang disampaikan oleh Allah, ini mungkin nanti kita bisa dapat maknanya, ambil maknanya dari situ, bahwa Allah sebagai pemilik langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Bahwa seluruh yang ada di dalam ini, di kita saksikan ini, diliputi oleh Allah. Mungkin dalam bahasa tasawuf, bahwa Allah itu bertajalli pada seluruh ciptaannya.
Ketika kesadaran ini hadir dalam pikiran, akan menentukan sikap kita nanti menyikapi apa yang ada, yang kita saksikan ini. Maka itu tomatuata ini dari sisi lingkungan sosial. Kabeti biolo alemu, napa muka beti tahu Karena pada hakikatnya itu apa yang terjadi dalam diri itu akan nanti tersambung dengan apa yang ada di luar diri. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Ini yang merubah pandangan saya, mudah-mudahan tidak keliru dan ini menjadi bahan diskusi. Ketika Allah memperkenalkan dirinya bahwa meliputi seluruh ciptaannya, saya katakan begini, kalau begitu seluruh makhluk Allah memiliki sebenarnya ruh, atau bisa bahasa lain, tapi saya beranggapan begitu, unsur-unsur Tuhan. Yang selama ini yang kita kaji bahwa hanya manusia yang memiliki ruh. Ketika Allah memperkenalkan dirinya bahwa aku meliputi seluruh ciptaanku, berarti tanaman pun memiliki ruh. Mungkin bahasanya lain. Ruh yang bergabung dengan fisik dalam manusia itulah disebut jiwa. Sehingga kalau dia di tanaman mungkin lain, di hewan mungkin lain, mungkin insting. Ini yang membuktikan pandangan leluhur Majene, Maradia atau Makaka, bahwa tanaman itu bisa digunakan untuk melakukan koreksi diri. Waktu Maradia atau Makaka dulu di sana, ketika sudah dilantik bersama dengan hamdatnya DPR-nya, diberikan tanaman untuk menanam satu tanaman di tempat yang disebut dengan sobe. Yaren tanaman, tanang iya. Ketika yang menanam tanaman itu ada tanamannya tidak tumbuh subur, tapi jangan masuk politik ya, jangan sampai beda mentoni tanaman sama tanaman sama tanah kemudian dia menanam. Ketika ada tanaman tidak tumbuh subur, ditegur itu pemimpin, ditegur raja. Bapak si raja memiliki etika tidak baik, koreksi diri kita. Siapa yang bilang? Tanaman yang mengatakan itu. Masya Allah, tanaman yang dipakai untuk mengoreksi etika baiknya seseorang. Berarti itu berarti memang dia mengandung jiwa, mengandung ruh yang bersambungan dengan manusia. Sehingga leluhur di sana, kriteria pertama keberhasilan seorang raja pemimpin adalah lingkungan. Saya katakan mestinya inilah yang diangkat menjadi aturan-aturan di dalam pemerintahan. Lingkungan kita hancur. Tinggal 40% hutan di Indonesia. Mudah-mudahan pendekatan-pendekatan ini bisa menyadarkan kita semua, baik dari lapangan masyarakat, hargai lingkungan, hargai kebersihan, karena dia bagian dari hidup kita. Dia tersambung dengan diri kita. Rasulullah sudah memberikan contoh bahwa menghargai lingkungan bukan hanya sekedar, tetapi itu bagian dari ibadah. Rasulullah melarang orang membuang air panas pada tanah. Itu apa artinya? Bahwa di situ ada mikroba. Rasulullah pernah menegur orang mau tebang tanaman, sahabat. Ya, kenapa mau tebang itu tanaman? Ya Rasulullah, ini tanaman ini sudah tua. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu tidak pikirkan bahwa ada makhluk lain yang hidup mungkin sudah turun temurun di situ, bahagia hidup di situ? Apakah kau tidak pikirkan bahwa di situ mungkin ada semut yang bahagia? Tetapi jangan ini tekstual. Sudah mau nak kena boleh, kita tidak mau potong. Makanya beragama itu harus tekstual dan kontekstual. Ada juga hadis, seandainya sudah ada informasi bahwa besok akan kiamat, ada biji di tanganmu, maka tanamlah biji itu, karena kemungkinan masih bisa tumbuh dan bermanfaat bagi lingkungan. Saya kira itu mungkin menjadi pencerahan, mudah-mudahan mencerahkan. Mari kita menghargai lingkungan, karena lingkungan adalah bagian dari kita. Lingkungan kita hargai adalah bagian dari ibadah. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.